Selamat datang kembali di Ida Experience Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan tradingnya makin bagus ya untuk bulan ini sampai dengan akhir tahun. Oke, hari ini kita akan bahas beberapa saham yang masih menarik untuk dipantau ya untuk beberapa hari ke depan. Langsung aja kita lihat saham yang pertama ya. Tapi sebelumnya kita lihat IHSG-nya dulu ya. Nah, untuk IHSG hari ini kembali menguat ya 0,4%. Ini bagus, mudah-mudahan sih bisa menembus 6.948 ya. Kalau bisa tembus nih kemungkinan bisa kembali lagi ke 7.000 nih kalau tembus 6.948 ya. Nah, ini memang sempat koreksi ya di minggu kemarin. Teman sudah mulai sideways dan ini sudah ada pembalikan lagi. Tadi memang di sesi pertama ini sempat dibawa turun dulu ya sampai dengan ke level harga 6.823, tapi akhirnya ditutup di harga 6.910 untuk IHSG. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi ya. Kalau bisa tembus 6.948-nya, mudah-mudahan IHSG-nya makin bagus lagi. Oke, langsung aja kita ke saham yang pertama ya, yaitu ada Tebik. Nah, untuk Tebik ini sebetulnya sudah beberapa hari ya, ini dia mulai bergerak naik ya. Ini signalnya sih sebetulnya dari tanggal 3 Agustus kemarin. Nah, ini sudah hari ini sempat menyentuh EMA 100-nya ya, atau sekitar di harga tertinggi di hari ini yaitu di harga 2050 ya. Nah, ini kita lihat aja beberapa hari ke depan apakah dia akan lanjut lagi. Hari ini juga transaksinya lumayan besar ya dibanding hari sebelumnya. Ini sudah ada kenaikan lagi ya. Transaction value-nya sudah sampai 40 miliar ya untuk hari ini. Mudah-mudahan sih lanjut ya. Ini kalau misalkan dia bisa tembus area EMA 100-nya nih atau sekitar di harga 2040 ini akan sangat bagus. Untuk target utamanya sih untuk saat ini masih di harga 2230 dulu ya untuk Tebiknya. Mudah-mudahan sih tercapai yang buat yang udah masuk dari tanggal 3 atau dari tanggal 4 ya. Ini masih bisa hold dulu. Tapi kalau misalkan dia balik lagi turun di bawah harga 1975 atau di bawah 1970 ya, kalau misalkan mau TP tipis dulu juga nggak apa-apa. Tapi untuk saat ini masih bagus posisinya, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Selanjutnya ada Telkom ya, kita bahas hari ini. Ya, untuk Telkom ini juga sudah signal dari tanggal 8 kemarin ya. Ini juga bagus, mudah-mudahan sih masih bisa lanjut terus ya. Ini masih ditahan ya di sekitar harga 3.800-an hari ini dan close di harga 3.830. Untuk target sementara yaitu di harga 3.940 dulu ya untuk Telkom ya. Nah, tapi kalau misalkan dia bisa lewat 3.940, mudah-mudahan trennya bisa lanjut lagi ke atas ya ke sekitar harga 4.000 atau 4.200-an. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada MPMX. Nah, untuk MPMX ini masih bergerak sideways ya, tapi memang sebelumnya ada kecenderungan untuk turun. Hari ini juga volumenya masih merah ya, atau banyak yang jualan juga hari ini. Hari ini terkoreksi 0,4% ya. Ini kalau misalkan teman-teman mau pantau, kalau mau masuk, kalau saran saya dia tunggu break dulu aja di atas harga 1030 ya. Kalau misalkan dia bisa lewat 1030 karena memang area yang cukup kuat ini di area 1030-nya kalau misalkan mau masuk. Tapi kalau untuk misalkan teman-teman mau ambil harga di bawahnya juga nggak apa-apa, yaitu selama masih dia di atas harga 1015 ya untuk MPMX. Untuk targetnya sendiri ya di harga 1088 ya untuk MPMX-nya kalau dia berhasil tembus dari 1030-nya, atau misalkan di sini masih ada beberapa resisten di 1045, 1055 ya. Mudah-mudahan bisa ke 1088 untuk MPMX-nya. Selanjutnya kita lihat ada Jaya. Jaya hari ini volumenya bagus ya, naik dari hari-hari biasanya di atas rata-rata. Rata-ratanya itu sekitar 914 juta ya.
Nah, sekarang sudah mencapai hari ini volumenya volume transaksinya sudah mencapai 4,6 miliar. Apakah tanda-tanda dia akan terbang di perdagangan minggu ini? Ini boleh dipantau untuk Jaya ya untuk minggu ini. Apakah dia besok lanjut di atas 137-nya atau enggak? Hari ini sempat menyentuh harga 139 tapi closing di harga 137. Mudah-mudahan sih lanjut ya untuk Jaya ini untuk posisi trennya masih bagus ya. Di sini trendline dia masih bergerak di atas trendline. Untuk target maksimal saat ini masih di R3 ya, sekitar di harga 155 dulu untuk Jaya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada GDST. GDST ini sebelumnya di hari Jumat dia doji, hari ini menguat 4,8% dan closing di harga 152. Ini bagus ya untuk Jaya. Jadi diperhatikan aja kalau yang sudah masuk hari ini, misalkan ambil di harga 148 misalkan ya, berarti udah mulai floating profit dan close 152. Nah, ini targetnya sendiri di 155 ya. Kalau misalkan ternyata dia bisa tembus 155-nya, mudah-mudahan sih targetnya bisa ke sekitar R2-an ya, di sekitar harga 168 ya untuk GDST. Nah, kalau teman-teman yang belum punya gimana? Boleh antri-antri, misalkan dia pagi turun dulu misalkan, tapi selama masih di atas harga 150 ya kalau mau antri. Nah, ini boleh ambil posisi ya, bisa antri di harga 151-nya. Nah, ini kalau untuk target boleh pakai R1 atau R2, tapi kalau misalkan dia berhasil tembus harga 155-nya ya untuk GDST. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada MTEL. MTEL ini setelah naik, sempat naik ya waktu itu di bulan Juni, dia turun koreksi langsung dia bergerak, ada pergerakan naik lagi. Ini masih bagus posisinya kalau dia masih melanjutkan ya. Memang hari ini dia closing di garis trennya ya, di persis di harga garis tren yaitu di 720-nya. Nah, ini dilihat aja apakah di perdagangan besok dia lanjut ya. Kalau misalkan lanjut boleh pakai target R1 atau R2. Tapi kalau misalkan dia balik lagi ya, tapi kalau misalkan dikoreksi selama masih bertahan di atas 705 ini boleh hold dulu kalau yang sudah punya. Tapi kalau yang belum punya, kalau misalkan mau buy ya sebaiknya tunggu dia break trendnya aja dulu ya di atas 720-nya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Cars. Untuk Cars ini terjadi signal buy ya hari ini, tapi ini untuk tren jangka pendek dulu. Untuk targetnya sendiri sih sekitar di R1-an ya, di 97 atau 98. Ini kalau teman-teman yang sudah masuk hari ini. Targetnya di 97 atau 98, tapi kalau misalkan ternyata cukup kuat naiknya atau bahkan bisa menembus 98 atau bahkan bisa tembus 100, ini boleh hold dulu, mana tahu bisa ke R4 ya di harga 114 untuk Cars-nya. Jadi dipantau aja besok ya. Tapi kalau misalkan dia turun ya atau belum bergerak selama masih bertahan di atas harga 93, ini masih boleh ambil posisi ya untuk Cars. Selanjutnya ada Mayapada ya atau Maya. Nah, untuk Maya hari ini menguat 3,9%, tapi memang transaksinya untuk saham ini kecil ya, jadi bisa dikatakan jumlah lotnya juga nggak terlalu banyak dan kurang liquid, tapi tinggal disesuaikan aja untuk alokasi dananya. Nah, ini menarik ya untuk dipantau kalau misalkan dia lanjut ya, untuk lanjut target sementara untuk saat ini di 585 dulu ya, atau di R3 sekitar di 590. Nah, ini teman-teman bisa antri-antri dulu ya kalau misalkan dia pagi sempat turun dulu atau misalkan berharap nggak jalan dulu, boleh antri-antri di atas harga 516 untuk Mayanya ya. Jadi ini boleh diperhatikan lagi, mana tahu dia bisa ngegas lagi kayak sebelumnya tiba-tiba naik kencang ya. Tapi kalau bisa dapat di atas harga 516 ini jauh lebih bagus untuk Maya. Kalau target boleh pakai R3 di 590 atau di 585. Selanjutnya kita lihat bank ya. Bank juga hari ini volume transaksinya ya ini bagus
dia naik lagi lebih di atas rata-rata. Hari ini mencapai 28 miliaran ya. Jadi tinggal lihat apakah lanjut atau enggak ya. Ini saat ini hari ini dia nggak tembus dari 1250-nya. Nah, ini kalau mau masuk, kalau saran saya sih tunggu dia break 1250-nya dulu. Tapi kalau misalkan ternyata dia turun, kalau teman-teman mau ambil dia waktu koreksi, pastikan dia nggak tembus dari 1225 ya untuk bank kalau mau ambil posisi pada saat koreksi. Tapi kalau ternyata dia lanjut dan bisa tembus, harapannya sih targetnya masih pendek dulu di 1295. Tapi kalau bisa close di atas ini, hold dulu ya. Ini juga masih ada trend line yang trend channelnya dia ya masih mengarah ke bawah. Mudah-mudahan sekitar di harga 1325-an. Kalau bisa ditembus ini bagus, mudah-mudahan bisa kembali lagi ke utara ya untuk pergerakan saham bank ini. Selanjutnya ada Amar. Nah, ini Amar mantul ya. Ini saya kira hari ini dia lanjut turun, ternyata dia masih mantul di area support 280-nya. Hari ini dia kembali menguat 2,6% ya. Ini memang mungkin beberapa banyak teman-teman juga yang nungguin kapan dia bergerak naik lagi. Memang dia waktu itu sempat naik, tapi dia nggak bisa lewat dari trennya dia ya, candle patternnya dia. Nah, ini kalau misalkan dia tembus patternnya dia ya, atau sekitar di atas harga 294, ini boleh diperhatikan ya. Kalau misalkan teman-teman mau tunggu sekalian, tunggu break aja deh. Nah, tunggu break di atas 294-an. Nah, untuk targetnya sih memang sekitar masih pendek ya, di sekitar di R1-nya dulu, yaitu di 301. Tapi kalau misalkan dia bisa tembus 301 dan bisa bertahan sampai dengan closing atau di atas 302, ini boleh hold dulu, mana tahu bisa ke R2 315 atau ke 318 resisten ya. Ini boleh dipantau di perdagangan besok ya untuk Amar. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada LPKR. LPKR belum lanjut ya. Ini padahal kemarin sudah ada break 104-nya, sempat closing di 105, tapi hari ini closing lagi di 104. Mudah-mudahan cuma retest aja. Kita lihat apakah dia besok akan gas atau enggak ya untuk LPKR-nya. Posisinya sudah sangat bagus, uptrend. Untuk target saat ini boleh pakai target di R3 ya, di 119 untuk LPKR kalau dia lanjut naik lagi. Selanjutnya ada Aman. Nah, ini Aman boleh dipantau-pantau beberapa hari ke depan, bisa besok atau bisa lusa ya. Selama dia masih bertahan di atas harga 128. Hari ini closing di 129 ya. Memang belum ada pergerakan. Nah, ini mudah-mudahan sih dia bisa break trend line-nya dia ya. Kalau misalkan dia bisa break trend line-nya dia nih, mudah-mudahan sih bisa gas. Mudah-mudahan targetnya boleh pakai target di R2 ya, di 165, atau kalau mau pakai R4 agak jauh ya, 79%, itu juga boleh. Nah, ini kalau untuk untuk Aman sendiri, kalau misalkan bisa kena sampai dengan R2 ini bagus, tapi untuk saat ini saya lebih prefer pakai target di R3-nya, yaitu di 188. Karena sebelumnya ini juga sempat ke 188 ya untuk Aman. Jadi dipantau aja kalau dia berhasil lewat dari trend line-nya dia untuk Aman. Ini menarik untuk dipantau beberapa hari ke depan. Selanjutnya ada Asri. Asri hari ini kembali menguat ya, 3,2%. Nah, ini dia bertahan ya. Ini dari volume profilnya ini ditahan di harga 183. Mudah-mudahan ini pertanda bagus ya kalau dia bisa lewatin trennya dia, karena sebelumnya ini dia tembus trennya turun. Nah, ini mulai kembali lagi. Nah, kalau bisa kembali lagi, kalau misalkan di perdagangan minggu ini dia lanjut ya di atas harga 189 atau bahkan di atas 191, ini akan jauh lebih bagus. Nah, kalau misalkan dia tembus 191, untuk next targetnya itu sekitar di harga 200-an ya. Tapi kalau misalkan dia tembus 200, boleh pakai target R3-nya di 200 tujuan untuk Asri. Ini boleh dipantau juga untuk minggu ini. Hari ini juga volume transaksinya kembali menguat lagi ya, kembali naik lagi. Selanjutnya ada Kija ya. Nah, untuk Kija hari ini juga menguat ya, 3,2%.
Nah, untuk Kijai ini memang belum berhasil lewat dari harga 164 kalau dari volume profile-nya. Nah, ini dipantau aja kalau misalkan yang belum punya ya. Tapi hari ini closing di harga 161 ya, bagus ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau antri ya bisa antri di harga 161 kalau berharap dia naik lagi. Hari ini juga volume transaksinya juga naik lagi 18,8 miliar. Nah, ini kalau misalkan untuk targetnya sementara ini pakai R1 dulu ya di 172 sampai dengan 173. Nah, ini boleh dipantau-pantau. Tapi kalau misalkan ternyata dia tembus dari 173, next targetnya adalah di 187 ataupun di R2-nya di 186. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Demas. Nah, ini Demas berhasil break ya. Ini boleh dipantau-pantau pergerakannya. Dia break dari harga 175 ya, closing di harga 176 nih untuk Demas. Nah, ini menarik kalau misalkan dia ternyata lanjut di perdagangan besok ya. Ini untuk targetnya boleh pakai target R2 ya di 183. Nah, ini signalnya sih sebelumnya sudah ada dari tanggal 9 Agustus kemarin, tapi sempat naik lalu dibawa turun lagi dan hari ini kembali menguat lagi. Mudah-mudahan sih bisa ke R3 atau bahkan ke R4 ya, kalau bisa sampai R4 karena ini untuk Demas ini sudah cukup lama sideways-nya. Ya, naik turun dan hari ini kembali breakout lagi, apakah dia akan lanjut menguat lagi di perdagangan minggu ini. Jadi dipantau aja. Tapi kalau ternyata turun ya nggak usah masuk, cari saham yang lain aja ya untuk Demas ini. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada CTRA. CTRA untuk posisinya masih sideways ya. Nah, ini dia belum berhasil tembus dari harga 1110-nya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau masuk ya, kalau better tunggu dia breakout dari 1110-nya atau minimal dia closing dulu di 1115 ya. Untuk targetnya untuk saat ini masih di R1 ya di 1141 dan juga 1175 ya. Untuk target R2-nya ini kalau dia berhasil tembus 1175-nya dulu. Jadi masih boleh dipantau ya beberapa hari ke depan ataupun di minggu depan. Tapi kalau misalnya ternyata di perdagangan besok dia menghijau dan bisa closing di atas harga 1110 akan jauh lebih bagus untuk CTRA. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada INKP. INKP masih strong uptrend ya. Memang ini sempat koreksi kemarin dari bulan Juli ya, bulan Juli tanggal 12 sampai dengan Juli tanggal 28 dan mulai bergerak naik lagi ini di tanggal 31 Julinya sampai dengan saat ini dia masih terus nanjak. Nah, ini masih bagus ya. Untuk saat ini hari ini dia juga kembali crossing lagi dengan baseline ya. Dan untuk targetnya boleh pakai langsung pakai target R3 aja ya. Ini karena trendline ini dia ini untuk trendline dari INKP ini ketemunya di R3 yaitu di 11.029 ya atau menguat 12%. Nah, ini tinggal dilihat aja apakah dia lanjut lagi di perdagangan minggu ini atau enggak ya, tapi secara trennya masih bagus. Untuk stop loss boleh pakai stop loss di bawah harga 9.441 kalau yang sudah masuk hari ini. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada TKIM. Nah, untuk TKIM hari ini juga ikut naik ya 4,3%. Ini bagus dan ini sebetulnya target di tanggal 7 Agustus ya. Dia yang 7 Agustus yang masuk tanggal 7 Agustus atau yang masuk tanggal 4 Agustus. Ini sudah kena target di R4-nya. Dia itu di 7.774 ya. Jadi masih bisa hold ya. Nanti untuk next targetnya akan kita update lagi atau kita carikan lagi target berikutnya. Karena sebelumnya target sementara itu di 7.400 tapi ternyata udah ditembus. Ternyata dia bahkan dia sudah lewat target R4-nya yaitu di 7.774. Bahkan sekarang closing di 7.825. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi ya. Ini bisa tren panjang ya untuk TKIM. Mungkin untuk target berikutnya itu sekitar di harga 8.350-an ya untuk TKIM.
Nah, ini mudah-mudahan nyampe ya ke 8.300-an. Jadi diperhatikan aja yang sudah punya. Jangan lupa naikkan trailing stopnya ya. Boleh pakai TS di bawah harga 7.325. Selanjutnya ada BRMS. Untuk BRMS hari ini juga menguat 2,2%. Untuk target sementara yaitu di 184 atau 185 ya. Hari ini belum kena ya targetnya. Hari ini harga tertingginya yaitu di 183. Kita lihat aja besok apakah dia akan lanjut lagi naik ya. Kalau misalkan dia berhasil lanjut naik lagi, bisa tembus 184, ini akan sangat bagus ya. Untuk targetnya boleh pakai R2 ataupun R3 ya kalau misalkan atau sampai dengan trend line-nya dia kalau misalkan teman-teman mau masuk di BRMS ini, atau mungkin sudah ada yang masuk hari ini karena signalnya sih sebetulnya sudah dari tanggal 11 Agustus kemarin ya. Ini bagus. Oke, kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada Antam. Antam masih belum bagus banget ya karena memang, tapi dia mantul ya di area tsunami baseline-nya ini. Nah, ini kalau misalkan dia kembali menguat lagi bisa lewat dari harga 2000-nya ya. Kalau dari volume profile ini dari harga 2000-nya nih cukup kuat pertahanannya. Nah, kalau bisa lewat dari harga 2000, ini boleh diperhatikan lagi. Target sementaranya boleh masih di R1 dulu ya, di sekitar di harga 2077 untuk Antam. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Sido. Nah, di sini Sido sudah beberapa hari dia sideways ya karena ini sempat mantul tanggal 3 Agustus kemarin. Nah, ini kalau misalkan dia bisa tembus dari harga 656 ya. Nah, kalau bisa tembus 656, untuk target sementaranya itu ada di harga 690 untuk saat ini. Nah, kalau misalkan dia bisa tembus 690 ini akan sangat bagus ya. Mudah-mudahan trennya bisa kembali menguat lagi. Tapi untuk saat ini targetnya di 690 dulu atau sekitar di harga R2 ya untuk Sido. Selanjutnya ada Wifi. Nah, Wifi hari ini keren ya. Dia menguat 8% ya, bahkan tembus harga 197-nya, tsunami baseline-nya ditembus sama dia. Nah, ini mudah-mudahan trennya bisa naik kuat lagi, tapi kita lihat aja ya apakah besok dia koreksi dulu atau lanjut. Kalau misalkan dia koreksi dulu selama masih bertahan di atas harga 197 ya. Kalau misalkan dia masih bisa bertahan di atas harga 197, ini boleh ambil posisi. Untuk target sementara yaitu di harga 121 ataupun di R2-nya di 219 ya untuk Wifi. Untuk saat ini ya. Kemudian kalau misalkan trennya makin bagus, targetnya juga mungkin bisa kita naikkan sampai dengan harga 260. Oke, sampai di sini dulu ya, di Wifi dulu. Nanti kita akan lanjut lagi di video part berikutnya ya. Masih ada beberapa saham, mungkin bukan beberapa, agak banyak saham hari ini yang menarik untuk diperhatikan. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Jangan lupa support channel ini dengan like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di part berikutnya. Bye-bye.